Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang sedang belajar di rumah, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, tetap bersemangat ya anak-anak. Minggu yang lalu kalian sudah melaksanakan penilaian harian yang pertama, yaitu bab 1 dan bab 2. Untuk minggu ini materinya adalah perilaku jujur dan adil. Sebelum dimulai materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyallah rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Klasifikasi jujur ya rabbal alamin. Baiklah, kedua, pengertian adil, klasifikasi adil, kalian ketahui perilaku sekarang adalah yang terakhir implementasi perilaku jujur dan adil. Anak-anakku sekalian, untuk yang pertama, perilaku jujur dan adil. Kejujuran seorang dapat diimplementasikan di sekolah dengan tidak menyontek ketika ujian. Coba amati gambar berikut. Pada saat ujian, anak-anak tidak diperbolehkan untuk menyontek. Ini adalah bagian dari perwujudan dari perilaku jujur. Adapun pengertian jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Nah, dari sini sangat jelas sekali bahwa jujur itu adalah apa yang diucapkan dan dia lakukan itu adalah sama. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa yang diucapkan itulah yang dilakukan. Allah memerintahkan hambanya agar senantiasa berkata dan bersikap jujur kapan saja dan di mana saja. Bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap jujur. Dimanapun kita berada, kita harus tetap jujur. Misalnya pada waktu ujian, andai kata pengawas tidak melihat kita, kita tidak boleh menyontek, apalagi membuat kerpean. Ini sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 70. Anak-anakku, kejujuran seperti gambar di sini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam jual beli. Misalnya kalian pergi ke pasar membeli barang yang kamu inginkan. Nah, kalau orang yang tidak jujur, maka ketika penjualnya tidak melihat, kalian mengambil barangnya. Nah, itu yang tidak jujur. Harusnya barang yang diambil itu dikatakan kepada pembelinya harus dibayar. Misalnya, si penjual itu memberikan kembalian uang, kemudian uangnya itu jumlahnya lebih. Bagaimana sikap kalian? Harus mengembalikannya kepada penjual. Klasifikasi jujur. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Apa itu? Sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Jujur dalam perkataan. Berikutnya, jujur dalam perbuatan. Sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Jadi, orang yang jujur itu akan memberikan hikmah positif bagi dirinya sendiri. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, akan bernilai ibadah. Jika kalian jujur, maka apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan itu bernilai ibadah dan otomatis berpahala. Nah, mendatangkan pahala. Dan yang ketiga, memberikan ketenangan batin. Kalau orang nggak jujur itu takut sendiri, dihantui rasa takut karena kebohongannya. Memiliki keberanian yang tinggi karena dia merasa jujur dan benar, maka dia berani, percaya diri. Kemudian mendapatkan kepercayaan besar dari orang lain.
Kemudian menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Sedangkan implementasi perilaku jujur, ya, jadi prakteknya sikap jujur itu bagaimana? Yang pertama, jika di sekolah, apa yang kalian lakukan sebagai siswa tidak menyontek ketika ujian. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ada pengawas, lihat ataupun tidak, kalian tetap percaya diri dengan kemampuanmu. Kemudian membayar SPP dengan teratur, dengan tertib, dan lain-lain. Yang kedua, implementasi sikap jujur di rumah. Berkata jujur ketika ingin keluar rumah, menepati janji jika berjanji dengan orang tua. Misalnya, anak-anak pamit jujur sama orang tuanya, jangan bohong. Misalnya, mau Chandra misalnya, mau pulang sekolah mau belajar kelompok, katakan dengan jujur. Kalau misalnya nggak belajar kelompok, jangan dibuat-buat alasan agar bisa pulang terlambat. Tidak boleh, itu harus jujur sama orang tua. Yang ketiga, implementasi sikap jujur di masyarakat dalam bentuk berkata jujur dan tidak berdusta ketika berkomunikasi kepada siapapun. Di masyarakat berkata jujur dan tidak berdusta ketika berkomunikasi tadi. Misalnya kalian menemukan uang, ya, menemukan uang, maka harus dikembalikan kepada yang punya. Ketika anak-anak ada yang jadi pengurus masjid atau musola, kemudian dipercaya memegang uang, maka uang itu jaga dengan baik, jangan kemudian uangnya dipakai jajan. Kalian jadi di kelas tadi, misalnya jadi bendahara kelas, uang kas kelas itu harus disimpan dengan benar, nggak boleh kemudian dipakai. Berikutnya adalah perilaku adil. Adil menurut bahasa, sama dan seimbang. Adil dalam arti sama, membagi sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahliannya. Misalnya, memberikan gaji yang sama kepada karyawan yang mempunyai keahlian dan tanggung jawab yang sama. Kemudian adil dalam arti seimbang, memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan, atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misal, orang tua memberikan uang saku kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Coba saya pertegas lagi ya, adil dalam arti sama. Itu misalnya begini, Bu Zuro pagi ini membagi tasyakuran, membagi kue untuk kelas 8A misalnya. Nah, karena ini saya bagi satu-satu, enggak boleh ada yang terima dua, biar sama. Karena semuanya anaknya Bu Zuro, siswanya Bu Zuro, enggak ada yang pilih kasih, semua dibagi satu-satu. Dan yang merasa sudah menerima, jangan kemudian minta lagi, itu namanya enggak adil. Yang seimbang maksudnya, kalian punya adik di rumah, dikasih uang saku 5.000. Nah, itu adikmu masih SD. Kalian sudah SMP, itu enggak harus adil, itu enggak harus sama. Karena SMP mungkin kebutuhannya lebih besar, maka yang dikatakan adil di sini yang SD uang sakunya 5.000, SMP mungkin 8.000 atau 10.000. Paham anak-anak ya? Jadi bisa membedakan antara adil dalam arti yang sama dan adil dalam arti yang adil. Yang pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil terhadap orang lain, adil kepada makhluk hidup lain, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Bagaimana implementasinya? Simak berikutnya. Adil kepada Allah. Bagaimana wujud adil kepada Allah? Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adil kepada orang lain, nah, disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Kalau kalian sudah dipercaya, maka jaga kepercayaan itu kepada siapapun. Misalnya dipercaya bapak ibu guru, dipercaya tetangga kalian, teman kalian, harus dijaga kepercayaannya. Kemudian adil menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian jangan buat huru hara di kampungnya, dimanapun jangan buat gaduh,
Nah, itu namanya adil dalam bermasyarakat. Berikutnya, mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Orang yang punya sikap adil, punya perilaku adil itu selalu menjaga persaudaraan dan persatuan, tidak selalu cekcok. Misalnya ada selisih pendapat, diselesaikan dengan cara yang damai. Nah, sekarang implementasi perilaku adil. Yang pertama, adil dalam mendamaikan perselisihan. Maksudnya, mendamaikan perselisihan dengan sikap adil, tidak memihak ke salah satu orang. Misalnya, Vike itu teman dekatnya Chandra. Lalu, Mosfatur itu karena nggak begitu dekat dengan Chandra, padahal Vike ini dalam posisi salah. Chandra tidak boleh kemudian memihak kepada Vike. Itu salah satu contohnya. Siapapun itu, jika salah, jangan dibela. Yang benar siapapun orangnya harus kita betulkan, kita luruskan. Yang kedua, adil dalam berkata. Berkata benar dan sesuai dengan realita yang ada, tidak boleh bohong. Yang ketiga, adil walaupun terhadap musuh. Memberikan ruang berbicara kepada musuh atau lawan, mengakui kelebihan lawan. Nah, inilah yang paling sulit anak-anak. Kalau kita sudah benci sama orang, maka di mindset kita, di pikiran kita itu selalu negatif. Nah, ini harus kita lawan biar kita menjadi orang yang kategori memiliki perilaku adil. Anak-anakku sekalian, sekarang bagaimana membiasakan berperilaku jujur dan adil sejak dini? Yang pertama, kita harus membiasakan diri sejak dini berkata jujur. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, dimanapun berada dan berhadapan dengan siapapun. Jangan takut dengan intimidasi atau ancaman. Pertahankan sikap jujur kita. Yang kedua, berkata jujur merupakan kunci kehidupan dalam masyarakat. Jika sekali saja kita tidak berbuat jujur atau ketahuan bohong, maka selamanya kita dicap tukang pembohong. Sekarang bandingkan ada 2 gelas, yang keduanya berisi susu murni putih, satunya ditetesi kopi. Kira-kira warnanya tetap jernih keduanya, apa beda? Pasti berbeda. Nah, itulah gambaran orang yang jujur dan pernah bohong. Yang ketiga, kejujuran dan keadilan akan membuat seseorang dihormati orang lain. Sebaliknya, kebohongan dan ketidakadilan akan membuat seseorang dibenci, dihina, dan tidak dihormati orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menjaga sikap jujur dan adil kita sehingga kita dipercaya oleh siapapun. Menjaga amanah itu paling sulit karena banyak godaannya. Anak-anak ingat, yuk kita tepuk anak soleh terlebih dahulu. Tepuk anak solih, jujur, adil, tanggung jawab, istiqomah, menyenangkan. Yang saya singkat dengan Jatim karena kita warga Jawa Timur, dan nuansa merah putih karena sekarang bulan Agustus. Kita kemarin sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Bu Zura ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia maju dan anak-anak menjadi generasi emas yang memiliki sikap jujur, adil, tanggung jawab, istiqomah, dan menyenangkan. Sehingga kalian menjadi generasi yang hebat, bermartabat. Baiklah, mudah-mudahan apa yang Bu Zura sampaikan pagi ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan bertanya di grup WA dan semua tugas nanti akan Bu Zura sampaikan di sana. Ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.